Datuk Hamidin optimis Malaysia akan tembus 100 besar ranking FIFA. Kita nakkan emas, kita usaha ke arah tersebut tapi kita gagal. Jadi kalau tanya dengan saya, dendam tu membara lah. Kita coba lihat ya Malaysia yang sedang bebenah diri juga sedang ganti pelatih, banyak pemain, ya kita ingin coba juga. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama. Ya tes nyali lah sama-sama, kalau Malaysianya mau. Saat ini, Malaysia tengah mengejar ketertinggalan mereka dari Indonesia dalam bidang olahraga sepak bola. Langkah nyata tersebut dibuktikan dengan kemenangan telak 4-0 kontra Vietnam pada kualifikasi Piala Asia 2027 pada Juni lalu. Tanda tersebut menjadi alarm bahaya bagi Indonesia, terutama PSSI, jika tidak waspada. Karena Malaysia bisa menyalip ranking FIFA Indonesia sewaktu-waktu. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-118 ranking FIFA, sedangkan Malaysia berada di peringkat ke-125. Kedua rival tersebut bertekad ingin masuk 100 besar ranking FIFA. Di sisi Malaysia, Datuk Hamidin yang kini menjabat sebagai Presiden Kehormatan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yakin akan tembus 100 besar ranking FIFA. Menurut mantan Presiden FAM tersebut, target tersebut bisa terwujud, asalkan semua pihak mau bekerja sama untuk mendukung sepak bola Malaysia. Jika semua pihak bergandengan tangan dan memberikan dukungan untuk sepak bola Malaysia, saya yakin target 100 besar ranking FIFA bukan hal yang mustahil, ujar Datuk Hamidin Mohamad Amin. Target tersebut akan tercapai dalam waktu 2 hingga 3 tahun ke depan, tambahnya. Datuk Hamidin Mohamad Amin sempat menjadi bahan lelucon oleh penggemar sepak bola Indonesia. Prestasi terkini dan tantangan. Saat ini, Timnas Malaysia berada di kisaran peringkat ke-125 dunia berdasarkan pemutakhiran terakhir dari FIFA. Meski begitu, semangat baru mulai tampak setelah serangkaian laga positif di bawah pelatih baru serta kemunculan beberapa pemain naturalisasi dan lokal yang tampil impresif. Namun begitu, banyak pengamat menyebut bahwa tantangan terbesar datang dari dalam negeri sendiri, termasuk dalam hal manajemen klub, infrastruktur latihan yang belum merata, dan yang paling disorot, kasus tunggakan gaji pemain yang masih menghantui citra sepak bola Malaysia di mata dunia. Menanggapi itu, Hamidin mengatakan, "Kita tidak boleh hanya menilai dari kekurangan. Saya akui masih banyak perkara perlu diselesaikan, tapi saya tetap yakin jika kita buat plan jangka panjang dan semua pihak bersatu, kita akan sampai ke 100 besar itu." Strategi menuju 100 besar. Dalam wawancaranya, Datuk Hamidin turut menyebut beberapa strategi yang menurutnya bisa membawa Malaysia naik peringkat secara signifikan. Peningkatan kualiti liga domestik. Liga Malaysia perlu ditingkatkan dari segi profesionalisme dan kompetitif. Klub licensing harus dipantau ketat dan setiap pasukan perlu punya struktur keuangan yang jelas, ujar beliau. Pembinaan bakat muda. Hamidin menekankan pentingnya akademi sepak bola dari usia dini dan kerjasama dengan negara-negara kuat sepak bola untuk transfer ilmu. Sparring internasional berkualitas tinggi. Beliau mengusulkan agar Malaysia sering menghadapi lawan-lawan dari luar Asia Tenggara seperti tim-tim dari Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Utara. Sumber daya manusia profesional. Bukan hanya pemain, tapi juru latih, pengadil, bahkan staf teknikal harus dilatih secara profesional dan bertaraf antara bangsa. Respon publik campur aduk. Meski pernyataan Hamidin menuai semangat dari sebagian kalangan, banyak juga pihak yang skeptis. Hal ini tidak terlepas dari sejumlah masalah besar yang diwariskan semasa beliau memimpin FAM, seperti hutang kelab, krisis keuangan, dan lemahnya pengawasan terhadap klub-klub yang gagal memenuhi kewajiban finansial kepada pemain dan staf. Seorang pengguna media sosial menuliskan, ranking 100 besar itu cita-cita bagus, tapi jangan sampai jadi omong kosong kalau masalah lama belum dibereskan. Gaji pemain masih ada yang tertunggak, nak mimpi FIFA 100. Namun begitu, ada pula penyokong yang memilih untuk melihat sisi positif dari pernyataan Hamidin. Sekurang-kurangnya dia masih peduli dan mahu lihat bola sepak negara maju. Kita jangan putus asa, ujar seorang pendukung Harimau Malaya di laman Facebook. Langkah nyata harus diutamakan. Para pengamat sepakat bahwa kata-kata saja tidak cukup, dan kini saatnya FAM, bersama klub-klub dan stakeholder lainnya, menunjukkan langkah nyata. Bekas pemain timnas, Syafiq Rahim, turut berkomentar dalam sesi temu media, kalau kita betul-betul mahu 100 besar FIFA, semua perlu bergerak dalam satu arah. Jangan hanya harap pada pemain. Sistem mesti stabil. FIFA sendiri mengatur bahwa peringkat nasional ditentukan dari hasil pertandingan resmi, kekuatan lawan, dan konsistensi. Oleh karena itu,
Memperbanyak laga internasional dengan hasil positif sangat penting, selain tentunya memastikan liga domestik berjalan secara profesional dan berkelanjutan.